Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Amidi beserta teman-teman semua yang menonton presentasi kami hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami dalam pengaruh pola tidur terhadap kesehatan mental remaja yang sudah kami susun bersama-sama. Adapun, kami harap presentasi ini dapat menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan dalam presentasi ini, kami memiliki 4 susunan bagian. Dan bagian yang pertama adalah penjabaran mengenai pendahuluan dan rumusan masalah yang akan disampaikan oleh saudara kita Kevin Nabil Yudhistira. Lalu dilanjut dengan penjabaran bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, yang akan disampaikan oleh saudara Andiko Bagaskara. Lalu dilanjutkan dengan penyampaian bab ketiga, yaitu metode penelitian yang akan dijabarkan oleh saya sendiri, Siti Zahwasroya. Dan dilanjut dengan penjabaran bagian terakhir, yaitu bagian jadwal dan biaya kegiatan, yang akan disampaikan oleh saudari Calika Rahmadivani. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita memasuki bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan dan rumusan masalah yang akan disampaikan oleh saudara Kevin. Kepadanya kami persilakan. Oke semuanya, jadi kita semua tahu ya kalau tidur itu adalah suatu hal yang penting. Jadi tidur itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia yang nggak bisa diabaikan karena tidur itu punya peran besar untuk kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Tapi pada kenyataannya banyak remaja yang pola tidurnya kacau. Kenapa? Banyak faktor yang bisa bikin ini terjadi. Misalnya tekanan tugas sekolah, kegiatan harian yang padat, dan kebiasaan main gadget sampai malam, atau bahkan karena stres. Masalahnya, pola tidur yang buruk ini gak cuma bikin ngantuk atau capek, tapi juga berdampak serius terhadap mental. Mulai dari stres, rasa cemas yang berlebihan, sampai depresi. Nah, penelitian ini kita lakukan untuk lebih memahami bagaimana pola tidur ini berhubungan sama kesehatan mental remaja. Selain itu, kita juga ingin memberikan rekomendasi untuk remaja, orang tua, atau pendidik supaya masalah ini bisa lebih mudah diatasi. Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan utama, yaitu yang pertama, gimana sih pola tidur bisa memengaruhi kesehatan mental remaja? Yang kedua, apakah tidur cukup itu ada hubungannya dengan stres, kecemasan, atau bahkan depresi? Yang ketiga, seberapa besar peran kualitas tidur dalam memengaruhi kesejahteraan emosional remaja? Dan yang terakhir, apakah ada perbedaan pengaruh pola tidur ini berdasarkan usia atau jenis kelamin? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tujuan penelitian kita ini jelas banget ya. Kita ini ingin menganalisis hubungan antara pola tidur dan kesehatan remaja. Selain itu, kita juga mau tahu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pola tidur mereka. Nggak cuma berhenti di situ, kita pun juga ingin memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh remaja, orang tua, dan juga pendidik supaya nanti bisa mendukung pola tidur yang lebih sehat. Apa sih manfaat dari penelitian ini? Pertama, secara teori, hasilnya bisa diharapkan bisa menambah wawasan kita di bidang psikologi, terutama soal hubungan antara pola tidur dan kesehatan mental remaja. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini bisa jadi panduan buat orang tua dan pendidik untuk mendukung kebiasaan tidur yang lebih sehat. Dan yang gak kalah penting, penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran kita semua tentang betapa pentingnya kualitas tidur yang baik untuk kesehatan mental remaja. Sekian penjelasan pendahuluan dan rumusan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Kevin atas penjabarannya. Nah, tadi kita sudah mendengar mengenai pendahuluan. Maka kita lanjut ke bab yang kedua, yakni penjabaran mengenai tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh saudara Andiko Bagaskara. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Halo teman-teman, kita kan sudah sering mendengarkan kata tidur nih ya. Nah, ngomong-ngomong soal tidur, saya ingin menjelaskan tentang teori
tentang tidur dan siklusnya, sleep cycle. Nah, kata tidur itu sendiri berasal dari bahasa Latin, somnus, yang berarti menunjukkan periode pemulihan dan keadaan istirahat fisiologis untuk tubuh dan pikiran. Lalu, menurut seorang ahli bernama Guyton pada tahun 1986, tidur itu merupakan suatu kondisi tidak sadar di mana seorang individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensori yang sesuai. Lalu ada juga data dari National Institute of Health pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa tidur merupakan komponen integral atau bagian yang tidak bisa dilewatkan dari jadwal harian seseorang, dan ini tuh sama pentingnya untuk kehidupan kita seperti makan dan air dalam kehidupan. Teman-teman, tidur itu adalah proses yang kompleks ya. Tapi kalau kita memahami siklus tidur non-REM dan REM, dapat membantu seseorang membangun kebiasaan tidur yang baik. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, REM itu singkatan dari Rapid Eye Movement, gitu. Saya ingin menjelaskan tentang definisi dan indikator kesehatan mental pada remaja. Nah, teman-teman, penyakit atau gangguan mental yang paling sering dijumpai yaitu kecemasan dan gangguan depresi. Nah, kasus yang paling parah nih, seorang individu yang mengalami gangguan depresi itu mungkin ya nggak bisa atau tidak mampu bangkit dari tempat tidurnya atau merawat diri secara fisik gitu loh. Di kasihan gitu ya. Nah, sementara itu orang yang menderita gangguan kecemasan tertentu mungkin tidak dapat meninggalkan rumah atau terpaksa melakukan ritual kompulsif untuk meredakan ketakutan yang dialaminya. Dari sumber Departemen Kesehatan Australia pada tahun 2017. Menurut seorang ahli bernama Bastaman pada tahun 1995, kesehatan mental seseorang itu bisa dilihat dari 3 orientasi, yaitu orientasi klasik. Nah, seorang itu dianggap sehat apabila dia itu tidak mempunyai keluhan tertentu seperti ketegangan, rasa lelah, cemas, dan semuanya itu menimbulkan perasaan sakit atau rasa tak sehat gitu, yang serta mengganggu efisiensi kegiatan sehari-hari. Lalu ada orientasi penyesuaian diri. Nah, seorang itu dianggap sehat secara psikologisnya apabila dia itu mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan orang-orang lain serta lingkungan sekitarnya. Lalu ada orientasi pengembangan potensi. Seorang dianggap mencapai taraf kesehatan mental kalau apabila dia mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya menuju kedewasaan sehingga ia bisa dihargai oleh orang lain dan dirinya sendiri. Nah, lalu menurut seorang ahli bernama Kartono pada tahun 2000, terdapat 4 ciri indikator kesehatan mental seseorang, yaitu koordinasi dari segenap usaha dan potensinya. Jadi sehingga orang itu mudah gitu loh melakukan adaptasi terhadap tuntutan lingkungan, standar, dan norma sosial, serta perubahan sosial yang serba cepat pada zaman sekarang. Lalu memiliki integrasi dan regulasi terhadap struktur kepribadian sendiri. Lalu senantiasa giat melaksanakan proses realisasi diri, yaitu mengembangkan secara real segenap bakat dan potensi, dan memiliki tujuan hidup. Lalu yang terakhir ada bergairah, sehat lahir dan batin, tenang, harmonis kepribadiannya, efisien dalam setiap tindakannya, dan mampu menghayati kenikmatan dan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhannya. Sekian penjelasan dari saya tentang teori tentang tidur dan siklusnya, sleep cycle, lalu tentang definisi dan indikator kesehatan mental remaja. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Saudara Andiko atas penjabarannya. Kita sudah membahas mengenai tentang tinjauan pustaka dalam penelitian kami. Maka selanjutnya kita memasuki ke bagian bab ketiga, yaitu penyampaian dan penjabaran mengenai metode riset yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman semuanya, penelitian kami itu bertempat di Universitas Negeri Semarang dan dilakukan selama 2 minggu sejak tanggal 14 November sampai 28 November tahun 2024. Adapun penelitian ini itu berbasis kuesioner dan dalam bentuk online yang kemudian disebarkan kepada masyarakat luas yang sesuai dengan kriteria. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah gawai smartphone yang berisi kuesioner pertanyaan yang tertentu ditunjukkan kepada para responden. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kami adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan metode utama berupa survei dan berinstrumen kuesioner. Jadi, melalui kuesioner inilah kami menghimpun data mengenai pola tidur dan kesehatan mental responden secara numerik, yang kemudian kami analisis secara statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel pola tidur dan juga variabel kesehatan mental. Dan dengan metode survei, kami mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. Nah, analisis data yang digunakan adalah dengan uji korelasi yang digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini. Kalau misalnya berdasarkan penjelasan saya tadi, kita bisa lihat desain dari penelitian ini itu X, pola tidur sebagai variabel bebas, dan Y, kesehatan mental remaja sebagai variabel terikat. Lalu, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian kami adalah seluruh orang atau remaja yang berusia 15-18 tahun, dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 orang. Seperti yang sudah saya katakan tadi, instrumen penelitian kami adalah kuesioner, yang dimana kuesioner ini dibuat terbuka kepada 55 responden dengan skala Likert 5 poin dan beberapa pertanyaan. Kuesioner ini juga mengukur variabel pola tidur, kesehatan mental, variabel demografi, ada usia, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikut ini kami sajikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kepada responden dalam kuesioner kami. Yang pertama adalah usia. Dari penelitian kami, usianya didominasi oleh orang dengan umur 18 tahun, yang kemudian juga ternyata didominasi oleh perempuan sebanyak 74,5%, dalam artian hampir 3 dari per 4 responden kami adalah perempuan. Kebanyakan, sebanyak 60% dari responden kami adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi yang menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan. Pertanyaan-pertanyaan kami terdiri dari 16 pertanyaan dengan 2 bagian. Yang pertama adalah pola tidur. Rata-rata dari responden kami tertidur 5-6 jam, sebanyak 32,7%. Lalu, sebanyak 36,4% responden kami tertidur selama lebih dari 8 jam pada hari libur. Nah, sebanyak 54,5% dari responden kami itu merasa segar setelah bangun tidur, dan sisanya jarang, kadang-kadang, sering, dan ada juga yang tidak pernah. Untuk masalah kesulitan dalam tidur, 50,9% dalam artinya lebih dari setengah responden kami mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari. Sebanyak 52,7% dari responden kami itu jarang terbangun di tengah malam dan kesulitan untuk tidur. 21%-nya beberapa kali seminggu, sisanya tidak pernah, sedikit sekali atau sebanyak 7% setiap malam. Nah, 72,7% dari responden kami itu menghabiskan waktu untuk menggunakan gadget sebelum tidur lebih dari 2 jam. Ini penggunaan yang sangat tinggi ya teman-teman. Sebanyak 69,1%-nya dari 55 responden ini sering begadang untuk menyelesaikan tugas atau bermain game. Nah, hampir 90% dari responden kami itu memiliki ruangan dengan kondisi yang mendukung untuk tidur yang nyaman. Kita memasuki bagian kesehatan mental. Dan pada bagian ini, kita menggunakan skala dari 1 sampai 5 dengan 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 selalu.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari nomor 9 sampai 16 ini berkaitan tentang kesehatan mental. Yang pertama di nomor 9 adalah 20 orang dari 55 atau sebanyak 36,4% dari responden kami itu merasa kadang-kadang sulit berkonsentrasi karena terlalu banyak tekanan. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu ternyata ada 15 orang dari 55 responden kami atau berarti sebanyak 27,3% itu sering merasa tertekan karena banyaknya tugas atau kewajiban. Dan pada pertanyaan selanjutnya kita bisa lihat pada grafik yang tertera, ada total 30 orang, di mana 15 orangnya itu merasa kadang-kadang, dan 15 lainnya itu merasa sering cemas tanpa alasan yang jelas. Di pertanyaan selanjutnya kita bisa lihat, ada 17 orang dari 55 responden yang kami miliki, atau sekitar 30,9%, itu orang-orang atau responden kami kadang-kadang merasa gugup ketika menghadapi situasi baru atau sulit. Dan teman-teman bisa lihat di sini, mereka rata-rata responden kami itu di atas kadang-kadang. Jadi sisanya meskipun nggak kadang-kadang itu adalah sering dan selalu. Bisa kita lihat di sini sedikit sekali yang tidak dan jarang. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan adalah seberapa sering responden kami merasa sedih atau putus asa tanpa sebab yang jelas. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman berbagai variasi dari jawaban responden kami, tapi yang terbanyak ternyata berasal dari yang sering. Dalam artian 15 atau 27,3% dari responden kami sering mengalami sedih atau putus asa tanpa alasan yang jelas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seberapa sering responden kami tidak memiliki semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Dan ternyata jawabannya adalah 19 dari 55 responden kadang-kadang merasa tidak memiliki semangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, lalu selanjutnya, 24 dari 55 responden, dalam artian 43,6% responden kami menjawab dengan sering. Artinya, kebanyakan dari mereka sering merasa kualitas tidur yang buruk itu mempengaruhi suasana hati mereka sepanjang hari. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, kurangnya waktu tidur membuat saya merasa lebih mudah marah atau frustrasi. Dan teman-teman bisa lihat di sini jawabannya naik seperti tangga. Dan kita bisa lihat paling tinggi sebanyak 19 orang dari 55 responden yang kami miliki menjawab sering, dalam artian mereka lebih mudah marah dan frustasi ketika mereka mengalami waktu tidur yang kurang atau tidak cukup. Nah teman-teman, kita juga sudah sedikit menganalisis hasil penelitian tadi berdasarkan data yang tersaji. Nah, saya ingin sedikit menambahkan. Jadi, dari penelitian tadi, itu menunjukkan bahwa siswa atau remaja yang menghadapi beban akademis yang berat cenderung mengalami kesehatan tidur, yang mana akhirnya kurang tidur ini tuh menyebabkan meningkatnya stres, menurunnya kemampuan mengingat, dan kesulitan konsentrasi pada remaja, sehingga membawa mereka pada situasi akademis yang memburuk. Nah, pola tidur manusia juga dipengaruhi oleh penggunaan teknologi seperti HP, laptop, dan tablet, yang mana teknologi-teknologi ini memiliki paparan cahaya biru. Nah, paparan cahaya biru ini mengganggu ritme sirkadian, yaitu siklus tidur dan bangun alami yang tubuh kita miliki. Selain itu, cahaya biru juga menekan melatonin atau hormon yang berperan dalam tidur kita, sehingga kita nih jadi sulit tidur. Kan teman-teman sendiri bisa lihat ya, tadi kebanyakan dari responden kami itu menggunakan gadget atau barang elektronik lebih dari 2 jam sebelum mereka tidur. Ya, pantas saja mereka memiliki gangguan tidur dan juga gejala dari stres atau lainnya. Nah, tapi teman-teman semuanya, kualitas tidur kita ini itu bisa ditingkatkan melalui berbagai hal. Bisa melalui pola hidup sehat, pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, dan juga rutinitas harian yang konsisten. Olahraga itu membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Nah, tapi kita sebaiknya melakukan olahraga itu beberapa jam sebelum tidur untuk menghindari gangguan tidur. Karena kalau misalnya kita berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur kita, itu bisa mengganggu denyut jantung yang mana bakal mengganggu waktu tidur kita juga. Nah, pola tidur yang konsisten nih, misalnya seperti tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya, itu mendukung ritme sirkadian kita supaya sehat. Sedangkan sebaliknya, pola tidur yang tidak teratur juga dapat menyebabkan masalah tidur.
Nah, terus interaksi antara beban akademik, penggunaan teknologi, dan kebiasaan harian itu memengaruhi kesehatan mental dan kualitas tidur, seperti yang sudah kita lihat berdasarkan data yang tersaji. Nah, di mana nih teman-teman? Kurangnya tidur itu meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan stres. Institusi pendidikan dapat membantu dan menyediakan dukungan akademis dan psikologis. Nah, teman-teman, seseorang juga perlu memahami pentingnya mengurangi paparan sinar biru sebelum tidur, yaitu bisa membatasi penggunaan gadget serta mengembangkan kebiasaan hidup sehat melalui pola makan yang bergizi, olahraga, dan manajemen waktu. Nah, strategi ini itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas tidur dan mendukung kesejahteraan mental. Selanjutnya, bagian terakhir dalam bab ini adalah penyimpulan hasil riset. Penelitian ini menunjukkan hubungan erat antara pola tidur dan kesehatan mental. Pola tidur buruk itu bisa meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan stres seperti yang sudah saya ucapkan tadi. Nah, sedangkan sebaliknya, tidur yang berkualitas itu tentu mendukung kesejahteraan psikologis bagi kita, terutama dalam hal ini adalah remaja. Nah, teman-teman, faktor seperti gaya hidup, kesehatan, lingkungan, dan dukungan sosial memengaruhi hubungan antara pola tidur dan kesehatan mental. Pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, pencegahan, dan dukungan sosial juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tidur yang berkualitas. Kerjasama antara disiplin ilmu, pemerintah, dan masyarakat dapat menciptakan perubahan positif dan mendukung kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup. Itu penjelasan dari saya mengenai bab 3 alias metode riset. Baik teman-teman, kita semua sudah mendengar mengenai metode riset dari penelitian kami. Maka selanjutnya kita lanjutkan dengan penjabaran bab keempat, yaitu mengenai biaya dan jadwal kegiatan yang akan disampaikan oleh Saudari Calika. Kepadanya, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Pada bab 4 ini saya akan membahas mengenai rincian biaya serta jadwal kegiatan yang kita perlukan dalam penelitian ini. Dimulai dengan anggaran biaya, kami telah menyusun beberapa komponen anggaran biaya dengan rincian sebagai berikut. 1. Pembuatan kuesioner dengan rincian biaya desain dan penyusunan kuesioner berjumlah 1 paket dengan total biaya sebesar Rp225.000. Selanjutnya, kita ada platform online dengan rincian berlangganan aplikasi survei online selama 1 bulan dengan total biaya Rp100.000. Lalu, kita ada internet dan komunikasi dengan rincian pembelian kuota internet untuk akses internet berjumlah 1 paket dengan total biaya Rp100.000. Lalu yang keempat, ada dokumentasi laporan dengan rincian sebagai biaya pengemasan laporan akhir berjumlah 1 paket dengan total biaya Rp175.000. Dan yang terakhir kita ada insentif responden. Sebagai rasa terima kasih kami kepada para responden, kami memberikan insentif kepada 55 responden kami dengan masing-masing mendapatkan Rp20.000. Sehingga total biaya untuk insentif responden adalah Rp1.100.000. Dengan demikian, keseluruhan total anggaran biaya untuk kegiatan ini sebesar Rp1.700.000. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai jadwal kegiatan yang telah kami laksanakan. Pada jadwal kegiatan ini, kami membaginya menjadi 2 tahap utama. Tahap pertama adalah tahap persiapan, dan tahap kedua adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap pertama, kami memulai kegiatan dengan studi literatur yang kami lakukan pada pekan pertama serta 5 hari di pekan kedua. Selanjutnya, kami ada penyusunan kerangka konseptual yang kami lakukan pada hari kedua serta hari ketiga pada pekan pertama. Selanjutnya, kita melakukan perumusan masalah penelitian yang kami lakukan pada hari keempat serta hari kelima pada pekan pertama. Dan yang terakhir, pada hari ke-6 serta hari ke-7, kami melakukan penyusunan hipotesis. Selanjutnya, kita beralih ke tahap pengumpulan data. Kami memulai dengan penyebaran kuesioner kepada responden yang kami lakukan pada hari pertama di pekan kedua. Lalu kita ada pengolahan data yang kami lakukan pada hari kedua di pekan kedua. Selanjutnya, ada analisis deskriptif yang kita lakukan pada hari ketiga pekan kedua. Selanjutnya ada penulisan laporan penelitian yang kami lakukan pada hari ke-4 serta hari ke-5 di pekan kedua. Dan yang terakhir kita ada penyebar luasan hasil penelitian yang kita lakukan pada hari ke-6 serta hari ke-7.
Demikian rincian biaya dan jadwal kegiatan yang telah kami susun. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Calika atas penjabaran materi yang sudah disampaikan. Nah, teman-teman semuanya, kita semua sudah mendengar penjelasan dari 4 bagian yang ada dalam penelitian kami. Maka dari itu, berarti presentasi kami hari ini selesai sudah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Amidi serta teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi kami. Dan juga terima kasih dari saya pribadi kepada teman-teman semua di kelompok saya, Saudara Kevin, Andiko, dan juga Saudari Calika atas kerjasamanya dalam melakukan penelitian ini sehingga proyek ini kita selesaikan bersama-sama. Nah, kita juga sudah memahami nih pentingnya pola tidur yang berkualitas supaya mendukung kesehatan mental kita sebagai manusia, gak hanya bagi remaja aja sebenarnya. Serta bagaimana faktor dari gaya hidup dan lingkungan itu mempengaruhi hubungan tersebut. Maka dari itu, kami tutup presentasi hari ini dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.